Bab cewek 3753-3754. Setelah mengatakan ini, Wei Liang menarik koper dan meninggalkan hotel dengan tenang. Pada saat ini, Smith merasa seolah-olah dia telah dipermalukan. Pada saat dia tercengang, Wei Liang sudah meninggalkan hotel. Dia melihat ke bawah ke kotak pils anti kanker di atas meja dan sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan kotak obat-obatan ke tempat sampah. Dia berkata dengan marah seperti katarsis, omong kosong macam apa pil anti kanker, itu semua sialan. Saya menghabiskan jutaan dolar mencoba berbagai teknologi mutakhir untuk merawat anak saya. Bahkan jika presiden menderita kanker, perawatan yang dia dapat tidak akan pernah lebih dari anak saya. Saya telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk menyembuhkannya. Itu tidak baik untuknya, bagaimana kotoran semacam ini bisa disembuhkan dengan obat paten Tiongkok. Pada saat ini, staf hubungan masyarakat yang bersembunyi di belakang dan tidak keluar untuk mengganggu keduanya bergegas keluar dan bertanya, Tuan Smith, apa yang terjadi? Tuan Wei sudah pergi. Smith berkata dengan marah, dia pergi. Humas bertanya dengan canggung, makanannya hampir siap, atau aku akan menyajikan milikmu dulu. Kentut terakhir. Smith memarahi dengan kesal, saya ingin memberitahu Anda bahwa koki Anda memasak 10.000 kali lebih buruk daripada kotoran. Jika bukan karena menghasilkan uang, saya membuatnya. Makanan dimasukkan ke dalam pantatnya. Staf humas tercengang sesaat, dan tidak pernah bermimpi bahwa Smith, yang adalah seorang pria terhormat, akan marah seperti ini. Tetapi dia juga sangat mengerti bahwa Smith pasti dalam suasana hati yang sangat buruk, dan saat ini dia tidak bisa menyentuh cetakannya dengan mengatakan apapun. Jadi dia buru-buru berkata sambil tersenyum, Tuan Smith, tolong jangan khawatir, kami pasti akan mengganti koki lain kali. Pada saat itu, kami akan mengundang koki berbintang Michelin Prancis dari New York untuk melayani Anda secara pribadi. Smith menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, tidak perlu. Berbicara tentang ini, dia merosot dan berkata dengan mata merah, ini adalah terakhir kalinya saya bekerja sama dengan Anda. Akan ada hal-hal seperti itu di masa depan, jangan panggil saya lagi. Pada saat ini, Smith tahu dari lubuk hatinya bahwa putranya tidak ada harapan. Meskipun dia baru saja memberitahu Wei Liang bahwa dia masih berharap untuk terus melakukan imunoterapi sel T Novartis senilai $470.000 untuk putranya, dia sangat jelas dalam hatinya bahwa apa yang disebut teknologi mutakhir masih jauh dari pembunuh kanker. Ini hanya memiliki efek terapeutik yang baik untuk kanker darah dan limfoma, tetapi efeknya pada tumor padat sangat umum. Dalam menghadapi pasien dengan tumor padat stadium akhir, jenis imunoterapi ini, senilai $470.000 AS, seperti lelucon, dengan sedikit efek. Untuk membuat analogi yang tidak tepat, seperti angin dapat dengan mudah menerbangkan kentut, tetapi sulit untuk benar-benar menerbangkan setumpuk kotoran. Selain itu, dia sekarang dikelilingi oleh keluarga, dan sulit untuk mengumpulkan $470.000 AS untuk perawatan selanjutnya. Penghasilan Smith yang biasa sangat tinggi, dan keluarganya juga memiliki asuransi kesehatan yang sangat lengkap, namun, asuransi kesehatan mencakup semua perawatan yang telah resmi digunakan secara komersial dan telah dimasukkan dalam asuransi kesehatan. Untuk menyelamatkan nyawa putranya, Smith telah menggunakan kenyamanannya sendiri untuk berhubungan dengan teknologi medis top dunia, dan bahkan banyak teknologi medis yang masih dalam tahap percobaan. Biaya perawatan medis semacam itu sangat tinggi, dan asuransi kesehatan tidak peduli sama sekali, dan tidak menanggung biaya sepeser pun. Jadi, dalam beberapa tahun, Smith telah menginvestasikan jutaan dolar dalam aset. Apalagi di antara ini, setidaknya lebih dari setengahnya mirip dengan pendapatan abu-abu saat ini. Saat ini, dia tidak mampu membelinya lagi. Terlebih lagi, dia tahu di dalam hatinya bahwa situasi putranya mulai memburuk, dan kebutaan dan tuli mengikuti satu demi satu. Menurut tren ini, 1 bulan adalah situasi terbaik. Ini sedikit lebih buruk, bahkan mungkin seminggu tidak bisa bertahan. Dalam hal ini, dia benar-benar tidak perlu terus menghasilkan uang tambahan seperti itu. Humas masih berpikir tentang bagaimana membujuknya, tetapi dia telah berdiri, berbalik, dan ingin keluar. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Wei Liang sebelum dia pergi. Karena itu, dia juga bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya, orang Cina itu tampaknya benar.
Mengapa dia harus menghabiskan begitu banyak waktu terbang di atas separuh bumi dan menghabiskan $50.000 untuk datang kepadaku dan mengatakan banyak omong kosong? Setelah ragu-ragu sejenak, dia buru-buru berbalik. Melihat bahwa Humas akan mengambil tempat sampah, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan bergerak. Letakkan tempat sampah." Humas bertanya dengan heran, "Tuan Smith, ada apa denganmu?" Smith berjalan ke arahnya, mengambil tempat sampah dari tangannya, lalu mengeluarkan kotak pil anti kanker, berbalik dan meninggalkan restoran dengan kotak obat. Di luar restoran saat ini, Wei Liang tidak lagi terlihat. Beberapa menit yang lalu, Wei Liang sudah naik taksi dan pergi ke hotel yang dipesan di pusat kota Washington. Dia tahu dalam hatinya bahwa orang seperti Smith yang sangat keras kepala tidak akan bisa mendapatkannya. Karena itu, dia harus segera menemukan cara untuk mengimplementasikan rencana kedua Charlie. Yaitu mencari cara untuk menemukan bintang terkenal di Amerika Serikat, dan harus menjadi bintang yang sudah menderita kanker. Di taksi ke hotel, dia sudah mulai mencari informasi yang relevan di ponselnya, berharap menemukan seseorang untuk uji coba pil anti kanker yang paling cocok. Sambil mencari dia masih marah pada sikap Smith sekarang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, orang ini benar-benar menarik perhatian. Dia bahkan tidak percaya pada obat ajaib yang dibuat oleh Tuan Charlie. "Aku terbang beribu-ribu kilometer, saya ingin memberi dia keberuntungan yang diimpikan banyak orang, tetapi dia tidak menginginkannya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan dia sesali di masa depan." Petik 2. Pada saat yang sama, James Smith sudah masuk ke mobilnya. Dia tidak segera menyalakan mobil, tetapi mengambil pil anti kanker di tangannya dan memeriksanya berulang kali. Karena dia tidak bisa melihatnya, dia membuka kotak pil dan menemukan bahwa di dalamnya ada papan obat plastik. Melalui bahan transparan, dia bisa melihat ada 7 pil hitam dan bundar di dalamnya. Dia tanpa sadar mengeluarkan salah satu pil dari papan plastik, dan ketika aluminium foil ditarik, aroma ramuan yang kuat menyembur keluar darinya. Smith terkejut dengan aromanya, tetapi pikiran pertamanya adalah gumaman yang tak terkendali, aroma yang begitu berat, apakah ada aroma atau zat aromatik yang ditambahkan ke dalamnya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan kekecewaan, menghela nafas, meletakkan obat pada kopilot, dan pergi ke rumah sakit. Ketika dia datang ke rumah sakit, istrinya sedang duduk di luar bangsal ICU dan menangis. Melalui jendela kaca besar, dia bisa melihat putranya terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang di sekujur tubuhnya. Ketika putrinya yang berusia 8 tahun melihatnya kembali, dia memeluknya dan bertanya, "Ayah, apakah saudara laki-laki saya sekarat?" Smith buru-buru menghibur, "Jangan pikirkan itu, saudaramu tidak akan mati." Berbicara tentang ini, dia sendiri tidak bisa menahan sakit hidungnya. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa putranya di bangsal sebenarnya menggunakan ventilator. Meski kondisi putranya relatif serius, tidak ada masalah besar pada sistem pernapasan, sehingga tidak cukup serius untuk membutuhkan ventilator. Apalagi saat dia pergi tadi, anaknya pingsan karena tuli. Dokter menyuntiknya dengan obat penenang dalam jumlah yang aman. Dia pergi sendiri setelah tertidur, jadi dia tidak mengerti mengapa anak itu harus diinfus ventilator saat dia tidur. Jadi dia buru-buru bertanya kepada istrinya, "Jenny, bagaimana Jimmy menggunakan ventilator?" Istrinya Jenny Smith tersedak dan berkata, "Dokter mengatakan bahwa fungsi fisiknya menurun sangat cepat, dan oksigen darahnya menurun, jadi dia menggunakan ventilator." Saat dia berkata, dia tidak bisa menahannya, dan berkata dengan air mata, "James." Dokter berkata, "Jimmy mungkin tidak punya banyak waktu." Bersambung.